dalam konteks pemberantasan korupsi dari 1 sampai 10 saya kira layak kita beri dia adalah 8. Salah satunya adalah RUU perampasan aset. Sampai sekarang belum tuh Bang? Kita ingatkan juga kepada DPR dan juga pemerintah, jangan sampai lagi bermain-main soal RUU perampasan aset ini. Terlalu besar risikonya. Kasus Firly Bahuri ini segera dituntaskan, bukan saja beban daripada pemerintah, tetapi ini sangat simbolik. Ini solidaritas jahat. Dan ini menurut saya seakan-akan kalau teman-teman polisi melakukan kejahatan bisa dituduh Anda lindungi. Jangan-jangan nih ada hubungan yang tidak baik antara Presiden Prabowo dengan Polri. Oktober 2025 tepat 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, semua lembaga survei mengeluarkan hasil survei tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, termasuk di bidang hukum dan juga di dalamnya ada pemberantasan korupsi karena asta cita pemerintahan Prabowo Gibran ini nomor 7 adalah memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Saya sudah bersama dengan aktivis anti korupsi, lawyer ya, narasumber di berbagai program televisi maupun podcast ya, Bang Saur Siagian. Saya berterima kasih Bang Saur mau bergabung secara virtual hari ini. Bang, ini kita hari ini bicara mengenai refleksi dan memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran bidang hukum dan terutama Abang kan paling terdepan ya dalam hal aktivisme untuk pemberantasan korupsi. Dari skala 1 saya langsung ngegas aja ini ya. Skala 1 sampai 10 kalau Abang sendiri kasih nilai berapa? Saya kira kalau pemberantasan korupsi dari beberapa kasus besar ya, kita lihat misalnya kasus katakanlah korupsi di Timah diduga 300 triliun, kemudian Pertamina 290 sekian triliun, kemudian kasus yang juga terjadi di Kementerian Pendidikan juga hampir 2 triliun, kemudian juga ada kasus yang ekspor minyak kita itu juga hampir 17 triliun. Dan saya kira itu dibawa atau diseret ke pengadilan dalam 1 tahun pemerintahan daripada Presiden Prabowo. Nah oleh karena itu saya kira dalam konteks pemberantasan korupsi dari 1 sampai 10 saya kira layak kita beri dia adalah 8. Christian Grace. Wah, tinggi sekali nilainya ya. 8 dari skala 10. Karena memang karena kalau kita lihat Prabowo kan di setiap kesempatan dia ada ketemu entah uang apapun selalu dia mention soal korupsi ini. Dan saya kira salah satu presiden yang betul-betul punya komitmen dan kita lihat misalnya kasus-kasus katakanlah korupsi di Pertamina menyangkut nama Rizal Khalid misalnya, dia ini adalah nama yang sangat legendaris berkali-kali disebutkan, kemudian terlalu licin tidak bisa diproses hukum, tapi kali ini terbukti. Nah yang terakhir yang tadi kita lihat misalnya penyerahan 13 triliun kerugian yaitu dugaan ekspor minyak. Jadi ini memperlihatkan betul-betul bahwa presiden ini serius untuk memberantas korupsi. Itu catatan kita. Oke. Presiden. Bang, menarik apa yang dituliskan oleh Harian Kompas beberapa waktu lalu. Saya kutip judul artikelnya karena menarik sekali. Penting untuk ditanya ke Bang Saur. Jadi kalau menurut Bang Saur tadi kasih angka 8 dari 10, skala 10. Menurut Abang pemberantasan korupsi di era Prabowo Gibran, pemerintahan Prabowo Gibran itu tebang pilih atau tebang semua? Tebang yang besar-besar saja atau semua dari besar sampai kecil itu semua diberantas? Ya, kalau menurut saya kan ini kita bicara 1 tahun, mengukurnya juga mungkin dalam 1 tahun ini ya. Dari 5 setidaknya sebut tadi,
katakanlah ini menyangkut misalnya Nadiem misalnya selalu kan dia adalah menteri yang juga di era Pak Jokowi. Betul. Kemudian juga kasus misalnya yang memang masih dalam proses katakanlah penyidikan, dugaan apa namanya atau korupsi yang di timah misalnya, itu juga menyangkut nama-nama besar juga. Nah, kalau saya melihat bahwa saya kira dia tidak tebang pilih, tapi betul-betul siapa yang betul-betul melakukan korupsi, pemerintahan ini serius untuk betul-betul untuk memberantasnya, Christian. Itu catatan saya. Apa indikator yang Bang Saur bisa uraikan untuk bisa menilai 8 dari 10 dari skala 10? Apa indikatornya selain nilai kerugian negara, kasus-kasusnya besar-besar sekali yang yang diusut? Ya, misalnya katakanlah soal dugaan korupsi korporasi yang menyangkut apa namanya minyak goreng. Nah, ini kan sebenarnya satu korupsi yang baru menyangkut korporasi yang selama ini ya dalam katakanlah perjalanan pemerintahan kita untuk fokus di kerugian daripada korporasi atau tindak pidana korporasi itu jarang dilakukan. Mari kita lihat Mbak Christian. Saya misalnya menyoroti salah satu kasus ini. Ini kan melibatkan beberapa mafia peradilan lah saya katakan. Ternyata putusan lepas ketika di pengadilan negeri, ternyata kan ada sekitar 80 miliar uang mengalir kepada para hakim. Sehingga ada beberapa hakim, baik majelis hakim yang menangani kasus ini atau mantan kedua paling tidak ketua pengadilan juga terlibat dan betul-betul ditindak. 2 pengacara saat ini sedang berproses di pengadilan. Artinya bagaimana sistemik mafia peradilan ini kemudian bisa diungkap, dan itu yang saya bilang, kerugian negara bisa dikembalikan, tapi hakim-hakim yang jahat ini juga bisa ditindak, dan juga advokat yang menyuap dari teman-teman hakim ini. Ini menurut saya bagaimana kasus ini tadi hampir putus harapan. Namun saya percaya aparat penegak hukum ini kalau paling tidak secara psikologis mereka tidak didukung daripada pemerintah, dalam hal ini presiden, barangkali mereka sangat hati-hati. Misalnya Wilmar, salah satu konglomerasi, katakanlah Raja Minyak misalnya. Nah, pasti juga tentu jejaring korporasi ini tidak hanya bermain di skala nasional, tapi kalau kita lihat Wilmar ini kan perusahaan internasional. Tapi saya melihat bahwa keberanian daripada pemerintah dalam hal ini pemerintahan Prabowo ini membuat aparat penegak hukum juga mereka untuk melakukan penegak hukum. Christian, itu menurut satu catatan analisis saya. Bang, apa pendapat Abang, tadi kan kasus-kasus besar, ada Riza Khalid, ada Wilmar Group gitu ya, mengenai crude palm oil. Apa pendapat Abang kalau hari ini tadi Abang sudah sebutkan juga ya, ada kasus dugaan korupsi Yakut Khalil Qomas, ada Nadiem Makarim gitu. Itu kan adalah menteri-menteri di zaman pemerintahan Presiden Jokowi. Banyak yang coba mengaitkan, saya nggak tahu memberikan penjudulan apa, cocok logi, analisis atau apa begitu ya, untuk bisa dan mengatakan bahwa ini tidak lepas dari ada kepentingan politik ketika kasus-kasus yang Abang sebutkan, termasuk Abang sebutkan tadi Nadiem Makarim dan juga mantan menteri Yakut Khalil Qomas, ada Immanuel Ebenezer ya, masih bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran saat ini yang juga diusut, Bang. Iya, itu membuktikan kalau kita melihat waktu katakanlah Ebenezer ketika ditetapkan tersangka, Prabowo secara terbuka mention sesungguhnya saya agak respect juga gebrakan-gebrakannya dia gitu loh. Namun kan jelas terlepas dia bukan pengurus Gerindra, tapi dia adalah katakanlah kader Gerindra, dia memberi pesan siapapun kita tindak. Itu membuktikan misalnya bukan saja Menteri Agama yang sebelumnya Tun Nadiem katakanlah bukan kader Gerindra, tetapi dia membuktikan juga kader Gerindra juga yang katakanlah terjerat korupsi segera dipecat. Dan bahkan kalau kita lihat cara pemberhentian saudara Noel,
itu kan hanya dalam beberapa hari segera dicopot, diganti, bahkan itu yang kita bilang prosesnya tetap berjalan. Nah, ini membuktikan bahwa pemerintah ini betul-betul dia dia bukan parsial, tetapi betul-betul holistik dan imparsial. Nah, ini yang kita dorong sekarang adalah tentu kan bukan pemerintahnya yang menindak kalau sudah aspek hukum, tetapi aparat penegak hukum ini kita dorong mereka juga punya kepercayaan atau punya keberanian yang full gitu loh, Christian. Bang, ada perspektif lain juga yang sering digunakan oleh para aktivis, pakar hukum untuk bisa menilai bagaimana komitmen Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran untuk memberantas korupsi. Salah satunya adalah juga hadirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang diharapkan bisa memperkuat ekosistem pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah RUU Perampasan Aset. Sampai sekarang belum tuh, Bang? Iya, itu yang saya kira catatan-catatan yang sangat penting dan kita minta juga karena ini bukan wewenang daripada pemerintah. Saya dengar inisiatif ini kan daripada DPR. Kita ingatkan juga kepada DPR dan juga pemerintah, jangan sampai lagi bermain-main soal RUU Perampasan Aset ini. Terlalu besar risikonya. Setidaknya peristiwa, saya katakanlah Agustus gelap, syukur kita tidak katakanlah yang terjadi seperti apa di katakanlah negara yang lain. Nepal misalnya, Bang ya. Misalnya sekarang ini di Nepal misalnya. Tetapi saya kira kita harus jujur juga. Tanda-tanda ke sana, bagaimana misalnya seorang menteri keuangan yang sangat legendaris itu adalah bendahara negara kita. Kemudian harus mengalami di ending daripada karirnya, harus mengalami yang sama, terlepas katakanlah pemerintah tidak bisa melindungi, terus ada beberapa pimpinan DPR misalnya, ini adalah sudah sinyal. Dan kita lihat banyak korban. Nah, oleh karena itu kita minta betul ini teman-teman di DPR, jangan sampai kemudian kalau terjadi, dugaan saya bukan lagi kondisinya seperti yang terjadi pada bulan Agustus yang lalu. Dugaan saya jauh lebih serius dari situ kalau ini masih dipermainkan. Nah, saya setuju. Nah, tapi kan kita lihat juga Presiden berkali-kali mengatakan segera supaya disahkan, diundangkan. Dan saya kira dialog yang digagas oleh Presiden dan dalam rangka 1 tahun, ini juga pesan yang sangat serius juga kepada DPR dan pemerintah. Kita ingatkan bahwa situasi sudah berbeda. Anda jangan lagi bermain-main dengan alasan apapun. Rakyat sudah menunggu supaya itu segera diundangkan gitu loh, Christian. Itu satu, RUU Perampasan Aset. Hal lain, Bang, Presiden Prabowo kan dalam banyak kesempatan juga menyebutkan, bahkan sempat menyampaikan, melontarkan ke publik beberapa wacana yang membuat kita semua terkejut. Misalnya wacana 50 tahun kita 50 tahun penjara untuk koruptor, atau fokusnya adalah pengembalian keuangan negara, kerugian keuangan negara. Kalau ada yang mau balikin juga nggak masalah tuh, enak aja ngambil uang negara. Bang, bagaimana kemudian seharusnya presiden atau pemerintahan saat ini mengkonkretisasi berbagai wacana yang sebenarnya disampaikan oleh presiden dalam banyak kesempatan? Karena kan kita menanti nih produk, kalau di hukum itu kan kalau nggak ada aturan yang dibuat secara legal formal kan nggak bisa jalan juga tuh aturan. Saya kira pendekatan kalau kita katakanlah mengharapkan segera untuk undang-undang misalnya katakanlah sahkan, proses detik kita berbicara ini kan kejahatan-kejahatan juga mungkin sedang berjalan. Tentu aspek katakanlah hukum yang ada, itu instrumen itu saya kira juga masih bisa kita lakukan. Nah, yang saya kira dibutuh adalah keteladanan misalnya. Dan yang kedua misalnya begini, salah satu juga kan di Asta Cita yang tadi Christian sebut itu adalah penguatan kelembagaan misalnya anti korupsi. Ada keinginan orang memang setelah peristiwa tsunami di KPK dengan katakanlah proses TWK yang kemudian mesingkirkan yang selama ini orang-orang yang baik, yang jujur, yang punya integritas.
dengan juga revisi Undang-Undang KPK dan menempatkan Saudara Firly Bahuri, saya kira momentum ini juga penting, saya kira pemerintahan Prabowo, kalau misalnya keinginan, katakanlah publik untuk merevisi Undang-Undang KPK misalnya, atau setidaknya misalnya untuk mengembalikan yang sebelumnya, barangkali pasti ada pertimbangan-pertimbangan politis. Nah, usul saya ketepatan kawan-kawan yang 57 korban TWK sedang sidang sekarang di komite informasi publik yang meminta apa dasar pertimbangan mengapa kemudian mereka disingkir. Sampai sekarang kan tidak ada terbuka. Yang pasti mereka sekarang ini sebagian adalah sudah menjadi ASN, sudah menjadi aparatur sipil negara yang saya tahu karena saya mendampingi mereka, ini adalah pil pahit karena mereka tidak melakukan katakanlah kerja-kerja profesional mereka selama ini. Nah, barangkali ini juga salah satu juga jalan keluar mengembalikan mereka ke KPK, mungkin nggak seluruhnya karena saya lihat juga dalam wacana atau diskursus yang muncul juga tidak semua mereka. Namun kalau ini dikembalikan, ini juga adalah satu simbol dari pemerintah bahwa mereka serius untuk juga menguatkan lembaga KPK daripada misalnya menunggu revisi Undang-Undang KPK dan lain-lain. Itu pasti ada unsur politis atau setidaknya tidak hanya di tangan pemerintah tapi legislatif. Ini menurut saya konkret, sederhana karena toh mereka sudah ASN, itu saya kira hanya administrasi saja. Nah, itu mungkin salah satu yang catatan juga yang penting. Yang kedua misalnya kasus Firly Bahuri, karena biar bagaimanapun utang pemerintah dan utang daripada teman-teman juga di polisi. Mengapa kasus Firly Bahuri ini segera dituntaskan? Bukan saja beban daripada pemerintah, tetapi ini sangat simbolik. Saya selalu mengatakan kejahatan yang dilakukan saudara Firly Bahuri adalah tidak bisa disandingkan kejahatan korupsi yang lain, terlepas kerugian negara mungkin tidak ada, tetapi katakanlah itu suap menyuap, karena adalah ketua KPK, di mana dia diberi mandat untuk pemberantasan korupsi, tapi dia korupsi, ini akan beban kepada pemerintah selama-lamanya, bahwa seakan-akan pemerintah ini, barangkali apa yang dikatakan oleh Christian tadi, jangan-jangan juga mungkin ada juga yang sebagian dipilih gitu loh. Nah, ini juga sangat penting supaya apa? Pemerintah juga tidak mengatakan seperti katakanlah indikasi yang dibilang Christian tadi, ya mungkin kasus tertentu seperti itu tebang pilih menurut ya. Christian. Nah, tetapi juga jangan sampai ada tebang pilih, dan saya juga percaya ini karena tidak serius, karena bagaimana heroiknya ketika kasus ini jadi tersangka sampai saat ini misalnya itu tidak ada kejelasannya lagi, dan ini pasti menyandera pemerintahan Prabowo sendiri, gitu loh Christian. Itu kasus Firly Bahuri karena mandek sudah berapa lama ya Bang? Sudah beberapa tahun ya sejak sebelum pemilu ya? Ya mungkin ini sudah hampir masuk ke 2 tahun. Bang, beban mengerikan sekali yang Abah bilang tadi, jangan sampai atau jangan-jangan kasus Firly Bahuri bisa menjadi beban untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Kita bisa berharap pada lembaga mana? KPK, lembaga penegak hukum saat ini yang juga lagi sangat gencar, yaitu ada Kejaksaan Agung, polisi, untuk bisa, karena kan sebenarnya ketiga lembaga penegak hukum ini punya fungsi dan wewenang untuk menyelidik dan juga menyidik tindak pidana korupsi ya Bang? Pertama saya kira ini utang daripada polisi. Ini polisi ini sedang diminta untuk direformasi, dan saya kira juga salah satu juga saya kira kasus yang menjadi beban mereka adalah kasus Firly Bahuri. Orang kemudian menangkap, kan kasihan juga label yang diberikan kepada teman-teman polisi ini ya. Ada parcok lah, tukang peras lah. Kemudian yang paling juga kita agak prihatin adalah bahwa bagaimana kejahatan, ada gembong narkoba, ada kasus judi online, Sambo, ya kan. Nah, ini jangan juga dianggap karena korps solidaritas daripada Korsa. Ini menurut saya menyesatkan. Saya berharap sahabat saya, saudara Sigit, sebelum Anda kemudian diganti atau lengser, ini adalah utang yang sangat besar.
Kalau tidak ada, bukan saja misalnya katakanlah teman-teman polisi, kemudian solidaritas, tetapi ini solidaritas jahat. Dan ini menurut saya seakan-akan kalau teman-teman polisi melakukan kejahatan bisa dituduh Anda lindungi. Ini nggak boleh saya bilang. Karena apa? Pada saat yang sama juga pemerintah tersandera. Dan saya memang juga Christian Grace. Saya juga sudah dorong ini kepada teman-teman komisioner KPK dalam beberapa waktu yang pertemuan yang lalu. Saya bilang, karena tidak ada kejelasan saudara status saudara Firly Bahuri, Anda juga bisa berkolaborasi mungkin dengan pasal yang lain. Apa itu? Pasal obstruction of justice. Nah, kalau tidak karena apa? Saya bilang KPK dalam undang-undang KPK Anda ada supervisors, Anda juga bisa proaktif membangun katakanlah komunikasi kepada polisi, teman-teman polisi, apa yang menjadi kendala. Karena itu yang saya bilang, kalau sampai kasus ini terus karena menyangkut ketua KPK, ini betul-betul bisa juga menghambat daripada pemerintah. Ternyata Anda atau juga sekaligus juga keinginan daripada masyarakat untuk melakukan reformasi total di tubuh polisi. Nah, kasus-kasus model seperti ini, misalnya ini sudah terbuka. Kasus Sambo misalnya, karena saya terlibat di kasus Sambo. Ada orang di PTDH, Pak Mahfuz sudah ngomong, mereka secara etik sudah memecat orang. Tapi diam-diam mereka dipromosikan lagi. Menurut saya seakan-akan teman-teman polisi ini polisi untuk dirinya sendiri. Tapi ingat bahwa Anda polisi daripada negara, polisi Christian Grace, polisi kita semuanya. Ya toh, nah ini menurut saya juga bisa berdampak kepada kinerja daripada pemerintah. Nah kita juga catatan yang lain Christian Grace. What happened? Prabowo beberapa waktu yang lalu mengatakan sudah membentuk, bahkan kita sudah dengarkan misalnya, bahwa Prof Mahfud setelah ditemui oleh Teddy, bahwa dia diminta untuk menjadi reformasi polisi. Mengapa sampai detik ini kita belum melihat? Ya toh, seakan-akan misalnya ada resistensi. Kemudian Dasko bilang tidak ada resistensi Bang. Kalaupun yang internal itu membantu. Namun mengapa reformasi yang mau dibentuk pemerintah sampai sekarang itu belum jalan? Jadi orang bertanya-tanya, apakah ada perlawanan dari teman-teman kepolisian? Ya toh, sehingga kalau ini terus juga berlarut-larut, saya bilang, bukan saja katakanlah citra daripada polisi, tetapi juga bisa menggerus daripada kewibawaan daripada pemerintah, Christian. Apakah Abang ingin mengatakan bahwa dari rencana atau wacana pembentukan tim reformasi Polri sebenarnya yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo sendiri dan sudah diucapkan atau disampaikan ke publik justru mengindikasikan atau menimbulkan kecurigaan jangan-jangan nih ada hubungan yang tidak baik antara Presiden Prabowo dengan Polri? Ya, saya pikir kita juga nggak bisa menolak konfirmasi itu, Pristia. Setidaknya wacana di publik bahwa di samping dia bilang kolaborasi, fakta juga bahwa ada berpendapat bahwa teman-teman polisi juga melakukan perlawanan misalnya. Itu Anda tidak bisa tolak persepsi itu. Nah, oleh karena itu saya kira juga Presiden juga harus segera menetapkan siapa orang-orang tersebut supaya jangan isu ini kemudian lari kemana-mana. Ya macam-macam, ada yang mengatakan melakukan perlawanan. Ada yang mengatakan ya seperti itu, seakan-akan katakanlah Presiden tidak tegas gitu loh. Nah ini bisa dipahami apapun, saya kira pemerintah atau Presiden juga tidak bisa menolak pendapat seperti itu. Ini yang menurut saya dalam 1 tahun pemerintahan ini di depan mata kita. Ya toh, kalaupun orang mengatakan jangan-jangan betul ada perlawanan daripada Truno Jaya, misalnya, mengapa mereka segera membentuk reformasi internal, sementara yang Presiden mendeklar tentang kata reformasi kepolisian sampai sekarang tidak muncul. Ini mungkin catatan yang juga sangat serius karena apa? Menyangkut keamanan, ketertiban dan penegakan hukum kita, Christian. Tadi soal KPK, kemudian ada soal Polri. Kalau catatan Abang untuk penegak hukum lain, kejaksaan? Kejaksaan ini, satu saya kira kasus Sylvester.
Ini kita tidak bicara politik ya, tapi kita juga bertanya-tanya betul ini. Misalnya, mengapa katakanlah kasus yang sudah nyata-nyata, sudah ingkrah, kok kelihatannya kejaksaan itu tidak berdaya. Sudah semua kita nih teriak nih. Ada apa gitu loh. Ini juga saya kira kita juga dorong pemerintah segera menegur Saudara Jaksa Agung. Karena agak memalukan pernyataan-pernyataan Jaksa Agung, Christian. Misalnya, ini memalukan. Beberapa waktu yang lalu, katakanlah Kapus Pen, karena untuk eksekusi itu adalah pengadilan kejaksaan negeri, itu wewenang kejaksaan. Anda itu mempermalukan lembaga Anda. Ini 1 tahun pemerintahan kita ini, kami mengapresiasi tentang prestasi, katakanlah korupsi-korupsi besar, sehingga jangan sampai pernyataan Christian ada tebang pilih. Ini juga harus segera dituntaskan. Kedua, yaitu korupsi yang menyangkut jaksa yang menilai barang bukti yang Saudara Jaksa Azam di Jakarta Barat telah divonis bersalah 9 tahun karena melakukan korupsi, mengambil barang bukti. Ternyata terbukti ada 2 mantan Kajari yang juga terlibat, hanya disanksi etik. Saya kira karena ini kejahatan korupsi, ini juga kita minta bahwa tidak cukup di putusan atau sanksi etik, karena ini adalah serious crime atau extraordinary crime. Bayangkan jaksa penuntutnya sudah dihukum 9 tahun, ada 2 lawyer yang juga menyuap, sudah dihukum hampir 4 sampai 5 tahun, dan dia sudah tidak bisa lagi berprofesi sebagai advokat. Tapi tidak fair, jaksa Kejari yang saat itu menjabat juga dapat aliran dana. Kata kejaksaan itu tidak ada motif jahat. Di mana motif jahat, dia sudah menerima uang korupsi kok. Nah, ini 2 catatan ini saya kira penting, sehingga prestasi-prestasi mereka itu kemudian tidak digerus daripada kasus yang menyandera mereka ini, Christian. Bang, mungkin 3 hal tadi menyangkut 3 lembaga penegak hukum tadi yang akhirnya membuat ada sekitar, kalau dilihat-lihat kan macam-macam ya angkanya ya, tapi misalnya dari Poltreking menyebut masih memang ada 27%-an yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran di bidang hukum ya, di bidang hukum. Mungkin ini yang Abang bilang tadi menjadi beban untuk pemerintahan Prabowo Gibran yang kalau tidak langsung atau tidak sesegera mungkin untuk diselesaikan bisa menjadi penghambat untuk kerja-kerja pemerintah mulai hari ini atau mungkin beberapa tahun ke depan. Bang Saur, terima kasih sudah berkenan di tengah waktu bersama keluarga untuk saya wawancara beberapa menit. Makasih banyak Bang, sehat selalu buat Abang. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bang, nanti kita undang langsung ya. Baik Christian. Baik, terima kasih Bang, sehat selalu.